Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, jiwaku merindukanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jiwaku
Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, kasih Kristus untuk Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Juru selamat kekasih jiwa kami. Bapa pemelihara kami, penolong kami yang pasti Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus urapi kami semua. Kami mohon kelayakan dari Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa salah kami. Supaya kami bisa menaikkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Mempersembahkan kasih dan syukur yang dalam kepada Tuhan. Engkau yang sudah tolong kami, sudah berkati kami, sudah sembuhkan kami. Engkau yang sudah memelihara hidup kami, tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara semua. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat berbakti dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Karena Dialah Allah kita yang besar dan mulia. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar.
aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita tak muji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian dari hari ke hari. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Bila kita nyanyikan pujian ini dengan iman, kita nyatakan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatas.
selalu memegang erat kita. Amin. Amin. Haleluya, biarlah kita senantiasa penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada buat kita, amin. Haleluya. Bila kita mau memuji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Kebaikan-Mu Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu semua Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mungkin kita pasti mengalami banyak sekali permasalahan ya. Tapi biarlah dengan pujian ini kita mau selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya masalah yang kita hadapi, tapi kita melihat betapa Tuhan sungguh baik sepanjang hidup kita. Tadi saya rindu kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Kita nyatakan kita sungguh mengasihi Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Jangan melihat apa yang permasalahan kita, tapi kita melihat cinta Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini kembali. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nafasku Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk segala rahmat kemurahan-Mu yang nyata dari hari ke hari Engkau limpahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap memandang kepadamu ya Bapa. Kami mau kuatkan iman kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kalau sebentar kami akan diisi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami Bapa. Untuk kami tetap berharap dan percaya kepadamu ya Bapa. Tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Engkau baik di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Engkau berfirman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau pakai lebih lagi Bapa. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan oh Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua ya Bapa. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada tim WL, pemain musik. Sudah mengantarkan kita dalam hadirat Tuhan. Syukur juga kepada Ibu Gembala memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga kepada Tuhan yang masih memberikan kepercayaan bagi saya ya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema pagi hari ini adalah menunggu. Kelihatan ya, menunggu. Ini adalah pekerjaan, salah satu pekerjaan atau salah satu aktivitas yang paling membosankan. Betul ya? Paling bikin gelisah, resah, galau, emosi, gundah gulana.
semuanya saja kita sebutkan ya, risau. Karena apa? Menunggu ini tidak ada batasan waktunya, betul ya? Menunggu ini sesuatu yang tidak pasti. Apakah akan terjadi, apakah tidak. Jadi segala sesuatunya tidak pasti, menunggu. Ya. Siapa yang di sini sering menunggu? Atau bosan menunggu? Ya. Semua pasti pernah menunggu. Ya. Semua pasti pernah menunggu. Apalagi kalau yang belum makan pagi, pasti menunggu kapan ini selesainya. Saya sudah lapar. Ya. Sama Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, di bawah kata menunggu itu ada ayat utama pagi hari ini dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya, tidak ada ayatnya di situ, tidak usah ditampilkan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama di Alkitab atau Alkitab. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Berarti untuk segala sesuatunya pasti ada waktunya. Untuk segala sesuatu yang kita tunggu, ada waktunya untuk dijawab. Antara itu ya, tidak, atau tunggu. Itu pasti ada jawaban. Tetapi semua ada waktunya. Bisa kembali ke slide. Kita coba lihat tokoh-tokoh Alkitab yang menunggu waktu Tuhan. Musa, next ya. Musa menunggu waktu 40 tahun sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Menunggu 40 tahun di padang gurun, di Median dia mengembalakan domba-dombanya dari Jitro, mertuanya Musa. Bukan Jitro, ya, anak putra mahkota kita ya. Nah, Musa ini menunggu 40 tahun di padang gurun sebelum dia melihat mujizat semak yang terbakar seperti gambar di situ. Next, ada tokoh Alkitab yang lain adalah Abraham. Abraham ini menunggu 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan akan anak perjanjian. Untuk menunggu anak yang Tuhan janjikan itu Abraham menunggu waktu 25 tahun. Nextnya ada Yusuf. Yusuf menunggu 13 tahun untuk Tuhan mewujudkan mimpinya ketika dia melihat bahwa saudara-saudaranya akan datang menyembah dia. Yusuf menunggu waktu 13 tahun sehingga mimpi itu terjadi dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudaranya datang untuk menyembah dia sebagai raja. Menunggu 13 tahun. Dan 13 tahunnya Yusuf ini paling enggak enak Bapak Ibu. Kenapa? Dia dijual, masuk dalam penjara dan seterusnya. Masih ada satu lagi saya lupa taruh di situ yaitu Daud. Daud ini menunggu 15 tahun dia dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul dan panglimanya sebelum dia menjadi raja, dia membutuhkan waktu 15 tahun. Di dalam 15 tahun itu dia juga lari ke tanah Filistin. Ke orang-orang Filistin dia berpura-pura gila. Dia menunggu 15 tahun sebelum Tuhan menjadikan dia raja sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menunggu dalam kehidupannya. Menunggu kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Entah itu tentang jodoh, sudah saya sebut ya, tentang pasangan hidup, tentang masa depan, atau tentang perekonomian, tentang kesehatan, Anda ingin diubahkan oleh Tuhan. Dan seolah-olah kita menunggu waktu Tuhan, kapan yang terbaik. Dari yang saya sebutkan tadi 4 contoh, Musa, Abraham, Yusuf, dan Daud, semuanya menunggu waktunya Tuhan. Betul ya, di sini betul Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Next. Nah, tapi bagaimana jika yang terjadi adalah sesuatu yang lain? Bukan hanya manusia yang menunggu Tuhan, next. Tapi Tuhan yang menunggu kita.
Jadi bukan Musa yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu Musa untuk siap menjadi seorang pemimpin. Bukan Abraham yang menunggu Tuhan memberikan anak perjanjian, tapi Tuhan yang menunggu Abraham untuk siap menerima seorang anak. Bukan Yusuf yang menantikan mimpinya terjadi, tapi Tuhan yang menantikan Yusuf supaya mimpi-mimpinya itu terjadi. Dan bukan Daud yang menunggu Tuhan, mengubahkan dia dari seorang buronan, dari seorang pelarian menjadi seorang raja. Tapi Tuhan yang menunggu Daud siap untuk menjadi seorang raja. Ya, bagaimana jika ternyata itu yang terjadi? Bukan kita yang menunggu waktunya Tuhan, tapi Tuhan ingin kita benar-benar siap menunggu, mendapatkan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang menunggu kita. Supaya kita betul-betul siap menerima janji-janji Tuhan. Ya. Jadi pertanyaan, siap enggak kita menerima janji Tuhan? Misalnya Daud ketika dia langsung naik menjadi seorang raja, ketika dia masih umur belasan, dia pasti enggak akan siap Bapak Ibu. Dia pasti enggak akan siap. Yusuf ketika dia umur 17 tahun kemudian dia berubah menjadi Perdana Menteri, tanpa proses, apakah dia siap? Belum tentu dia siap. Ya, karena kita tahu Yusuf pun dia berkata kepada juru minum dan juru roti, ingatlah aku nanti kalau kau sudah bebas. Berarti ada harapan Yusuf kepada manusia. Dan Tuhan mau ingatkan Yusuf bahwa hanya Tuhan yang bisa diharapkan dalam hidupnya. Ya. Siapa lagi Abraham? Abraham pun juga ketika dia mendapatkan anak Ismail, dia berkata, oh cukup anakku Ismail. Tapi Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan mau mempersiapkan Abraham bahwa ada anak perjanjian, benar-benar anak perjanjian. Dan Tuhan mau mempersiapkan itu. Tuhan menunggu waktu yang tepat. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus bagaimana cara kita supaya kita ini bisa mempersiapkan diri supaya waktu Tuhan itu betul-betul datang dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang pertama bertobat. Loh, bertobat itu enggak cuma sekali Tako, enggak cuma sekali Taven. Bertobat itu setiap hari Bapak Ibu. Saya mau tanya, selama seminggu ini ada enggak yang tidak berbuat dosa? Ada? Ada? Oh puji Tuhan, kita semua sama ya. Selama seminggu ini pasti kita ada berbuat dosa, betul ya Bapak Ibu? Karena itu kita harus bertobat. Bertobat itu setiap hari. Coba kita baca dalam Yesaya 59 ayat 1-2, next-nya tadi ada. Konatan ya, kalau ini ada ya. Nah, cuma kecil tulisannya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau dibaca ayat pertama itu Bapak Ibu, Tuhan itu kepingin banget menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sudah siap ini untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam, pendengarnya siap untuk mendengarkan. Tetapi halangannya ada di ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Dan yang membuat Tuhan tidak mendengarkan kita, Tuhan membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita adalah segala dosa kita. Makanya kadang kita menunggu kok lama Tuhan. Mungkin Tuhan menunggu pertobatan, bertobat tiap hari itu dalam kehidupan kita. Kita akui segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tuhan, aku masih kurang di posisi ini. Aku masih lemah dalam hal ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Karena aku masih lemah. Ya. Kita harus bertobat setiap hari Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bertobat itu ada perubahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma ngomong bertobat tapi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah bertobat, berarti itu belum bertobat sesungguhnya. Bertobat itu pakai hati, bukan cuma pakai omongan. Bertobat dari hati keluar kepada tindakan-tindakan, kepada pikiran-pikiran yang selaras dengan Tuhan. Dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu akan terwujud dari hidup kita ketika kita betul-betul bertobat. Jadi kalau ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita, bertobat Bapak Ibu. Ya bertobat, jangan ada, kalau suka marah, bertobat. Kalau enggak sabaran, bertobat. Kalau suka ngomongin orang, bertobat. Kalau enggak bertobat, bertobat. Bertobat itu setiap saat, setiap waktu. Oh itu firman Tuhan ini bertobat untuk Bapak itu, untuk Ibu itu. Enggak. Firman Tuhan ini untuk Anda dan untuk saya. Bertobat itu untuk Bapak, Ibu, untuk adik-adik semua, dan untuk saya. Bertobat setiap saat, setiap waktu. Ini yang pertama, kita mempersiapkan diri kita. Pertama adalah pertobatan setiap waktu Bapak Ibu. Ya, jangan cuma seminggu sekali ketika datang ke gereja. Apalagi setahun sekali ketika Natalan, waduh. Ya, jangan jadi Kristen Intel Bapak Ibu. Keluarnya cuma waktu Paskah, Natal, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan. Datang sekali-sekali. Ya, karena Intel jadi nyamar. Yang kedua, hal yang pertama adalah, yang kedua adalah jaga hati. Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati Bapak Ibu, jangan marah-marah, yang sabar. Kalau ada teman yang nyengkelin, sabar. Kalau ada saudara yang nyengkelin, sabar. Jaga hati karena dari sini terpancar kehidupan. Apa yang kita keluarkan dari mulut, tindakan semuanya berasal dari hati. Ya, hati kalau sudah tawar tidak ada ucapan syukur. Ya, hati yang sudah tawar tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya keluhan, ngomel. Apalagi kepahitan hati Bapak Ibu. Ya, kalau hati yang sudah pahit semuanya terasa pahit. Tidak ada sukacita sama sekali, hambar hidupnya. Jaga hati kita. Kalau hati kita sudah mulai tawar, hati kita sudah mulai pahit, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ya, iblis gampang masuk, iblis gampang menyerang. Dan Tuhan tidak suka hati yang tawar. Tuhan tidak suka hati yang dipenuhi dengan kepahitan. Contoh nyata adalah ketika Musa mengutus 12 orang pengintai. Dikatakan dalam Bilangan 13, utuslah, Musa menerima perintah dari Tuhan, utuslah 12 orang, satu orang dari masing-masing suku, masing-masing mereka adalah pemimpin. Intai itu tanah perjanjian, selama 40 hari mereka mengintai, kemudian mereka pulang, mereka membawa hasil bumi dari tanah perjanjian mereka mengambil di situ, dibawa pulang dan melapor kepada bangsa Israel dan Musa. Kepada bangsa Israel dan kepada Musa, bukan hanya kepada Musa Bapak Ibu. Kalau kita pulang membawa oleh-oleh, ya, kalau kita pulang bawa oleh-oleh pasti kelihatan dong sama tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Ketika pengintai-pengintai ini datang, mereka tentu sudah melihat bangsa Israel ini berkerumun. Dan pasti mereka paling enggak sudah bercerita kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel melihat, mendengar apa yang diceritakan oleh 12 pengintai ini. Terutama 10 orang pengintai yang ngomong tentang ketakutan mereka. Ya akhirnya bangsa Israel ini takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka menjadi tawar hati. Sedangkan Yosua dan Kaleb
Mereka ngomong, ini bangsa memang sangat besar, tapi kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari bangsa ini. Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan ini bagi kita. Tidak usah takut, kita masuk aja. Tapi 10 orang pengintai ini, yang lainnya pemimpin padahal, mereka sudah menyebarkan ketakutan kepada seluruh bangsa Israel. Mereka menjadi takut. Akhirnya kalau kita baca dalam bilangan 13, bilangan 14, di situ ada tawar-menawar antara Musa dengan Tuhan. Tuhan marah, Tuhan mau musnahkan semua bangsa Israel. Akhirnya terjadi kesepakatan, Tuhan berkata, semua orang 20 tahun ke atas yang keluar dari bangsa, dari tanah Mesir akan habis mati dan mereka tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kecuali Kaleb. Karena dia memiliki jiwa yang lain. Dia memiliki hati yang lain. Kemudian ditegaskan di ayat berikutnya, untuk Kaleb dan Joshua, mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan keturunan mereka akan memiliki tanah perjanjian itu. Ya, saya tekankan di sini adalah Kaleb, kenapa? Karena secara khusus Tuhan berkata, karena Kaleb memiliki jiwa yang lain. Ia takut akan aku dan ia mengikut aku. Tuhan melihat hati. Sehingga dengan jelas dikatakan di situ, Tuhan berkata kepada Musa, ia akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan keturunannya akan memiliki tanah perjanjian itu. Secara khusus dalam satu ayat, bilangan 14 ayat 24. Ya, secara khusus Tuhan berkata, dicatat di situ. Kita lihat bahwa hati ini sangat pengaruh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan sangat melihat hati. Jadi jaga hati kita. Jangan seperti 10 pemimpin, tapi hati mereka tawar, hati mereka dipenuhi ketakutan. Contoh yang lain Bapak Ibu. 10 orang kusta. 10 orang kusta ketika mereka bertemu dengan Yesus. Tidak tahu ini 10 orang kusta kok bisa bareng-bareng, mungkin pas memang ada satu tempat khusus mereka berdiri meminta-minta khusus orang kusta. Ya mereka berkumpul lah, ya nggak mungkin mereka arisan atau apa gitu ya. Mereka berkumpul, ketika Yesus datang, lewat, Yesus tolong kami. Ya, Yesus lihat dan Yesus berkata, oke, tunjukkan diri kalian ke imam-imam. Ya, Tuhan kami ingin sembuh, ya tunjukkan dirimu ke imam-imam. 10 orang, berapa Bapak Ibu? 10 orang. 10 orang ini kemudian mau berjalan ke tempat imam-imam, di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Berapa orang yang sembuh? 10. Yang kembali kepada Yesus berapa? 1. Dan 1 orang ini adalah orang Samaria. Yesus sendiri heran, loh bukan kata di 10 orang, kok sekarang cuma 1 dan ini orang Samaria. Dan yang bersyukur cuma orang Samaria ini aja. Bonusnya apa Bapak Ibu? Bonusnya Tuhan berkata, yang 9 itu sudah sembuhkan. Tapi kamu datang ke sini bersyukur kepada, tapi cuma kamu yang kembali. Sekarang pulanglah. Tidak usah nunjuk ke imam, pulanglah. Kamu sudah sembuh dan kamu diselamatkan. Yang 9 cuma dapat kesembuhan. Yang 1 ini memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, dia dapat bonus keselamatan. 10 orang ini beriman, mereka punya iman kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka, dan 10 orang ini juga kemudian kompak datang untuk ke imam-imam besar menunjukkan diri. Mereka semua disembuhkan, 10-10-nya beriman dan 10-10-nya disembuhkan. Tapi cuma 1 yang dapat bonus keselamatan, yaitu cuma 1 orang yang memiliki hati yang bersyukur. Kalau kita menunggu waktunya Tuhan kok belum datang, kok belum berubah. Coba kita lihat hati kita ini, apakah benar-benar hati yang dijaga di hadapan Tuhan. Yang seturut dengan kehendak Tuhan. Atau hati kita sudah menjadi tawar. Hati kita sudah menjadi hati yang pahit terhadap sesama atau terhadap Tuhan. Ya, kemarin istri saya ditelepon sama teman kami, ya, dia bercerita panjang lebar
teman kami ini seorang hamba Tuhan ya, di pelosok, di pedesaan gitu. Nah, dia memiliki kakaknya ini punya toko dan lain sebagainya. Kakaknya ini tawar hati terhadap hamba Tuhan. Jadi ketika tokonya tidak tahu ada acara apa, dia tidak manggil adiknya yang hamba Tuhan. Dia manggil siapa Bapak Ibu? Dia manggil orang pintar. Ya, dia manggil orang pintar suruh nyebar garam dan lain sebagainya. Berarti orang yang dipanggil itu pintar, dia yang enggak pintar. Ya sudah bayar, disuruh gitu gini ya. Cuma diketawain sama adiknya hamba Tuhan. Dan banyak orang pengusaha-pengusaha itu datang ke adiknya untuk minta didoakan. Nah ini kakaknya sendiri enggak. Ya. Karena apa? Karena sudah tawar hati. Karena ada kepahitan. Kalau kita masih menunggu janji Tuhan, mungkin 10 tahun, 15 tahun, atau 1-2 tahun. Bisa jadi karena masih ada hati kita yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Hati yang penuh syukur. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ya, naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Hati yang tawar, hati yang pahit, enggak ada ucapan syukurnya. Dan jenis doa yang enggak ada ucapan syukurnya Tuhan enggak suka. Karena Tuhan ngomong, ucapkanlah doa dalam segala permohonan dengan doa dan ucapan syukur. Jaga hati kita ya Bapak Ibu. Bertobat, kemudian jaga itu hati. Dijaga benar-benar. Jangan sampai kembali kehidupan yang lama. Nah, yang ketiga, doa dan puasa. Bapak Ibu pernah, atau yang suka mobil, yang ngerti mobil, ngerti namanya spuring dan balancing. Pernah dengar paling enggak ya? Spuring dan balancing. Fungsinya untuk apa? Menyetabilkan, untuk menyeimbangkan. Jadi kalau misalnya ngecek gitu ya, mobil di jalan yang enak, yang datar, enggak goyang-goyang, enggak gelombang, lepas setir, kalau mobilnya masih lurus berarti masih seimbang, masih balancing. Tapi kalau agak ke kiri atau agak ke kanan, ini perlu spuring dan balancing supaya tetap seimbang. Setirannya enak ya, supaya bisa fokus lagi kembali pas tengah, enggak ke kiri, enggak ke kanan. Doa dan puasa ini supaya fokus kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Dalam kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, beban, masalah, dosa dan lain sebagainya, itu terkadang membuat kita enggak fokus lagi sama Tuhan. Kita fokusnya kepada aku, dan aku. Doa dan puasa ini membuat kita fokus kembali sama Tuhan. Ya, fokus kembali sama Tuhan. Jangan cuma diartikan puasa itu enggak makan, enggak minum. Kebetulan sekarang kan bulan puasa bagi umat muslim ya. Bagi umat muslim. Puasa itu enggak cuma sekedar enggak makan, enggak minum, tapi puasa itu menjaga hawa nafsu kita kalahkan, kita tekan, dan kita fokus kepada Tuhan. Karena disebut ada doa dan puasa, enggak cuma doa puasa tok Bapak Ibu, harus ada doanya. Kalau puasa mungkin karena enggak punya uang atau males makan, kita bisa enggak makan seharian, 2 hari bisa. Tetapi ditambahi doa artinya harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya di dalam puasa kita fokusnya kepada Tuhan. Puasa itu bukan cuma puasa makanan minuman. Puasa itu juga puasa terhadap keinginan-keinginan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Misalnya apa? Misalnya ya saya sebut anak muda aja. Misalnya suka nonton drama Korea, ngegame, ngecil, nongkrong atau apa. Itu mungkin sehari mungkin 3 jam gitu ya. Sehari 3 jam. Nah kalau kita doa dan puasa, kita mengurangi itu, bahkan menyetop itu dulu. Waktu 3 jamnya itu kita ganti dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan.
Ini inti dari doa dan puasa Bapak Ibu. Supaya kita fokus lagi sama Tuhan. Bertobat, hati dijaga, kemudian doa dan puasa. Supaya hati tetap terjaga Bapak Ibu. Contoh yang paling mendekati, yang paling bagus, yang paling tepat adalah ketika Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Disebutkan cuma puasa. Enggak, Yesus enggak cuma berpuasa, Yesus juga berdoa. Kalau Bapak Ibu cari di ayat-ayat selanjutnya dalam Injil, dikatakan murid-murid ini mencari Yesus ke tempat Yesus biasa berdoa. Berarti memang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan Yesus untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam, ketika iblis berusaha mencobai dia, yaitu dikatakan dalam Matius 4 itu dikatakan maka laparlah Yesus. Berarti Yesus cuma berpuasa tidak makan. Ya. Maka laparlah Yesus. Datanglah si iblis. Hei, bukankah kamu berkuasa? Ubah batu itu jadi roti. Yesus ngomong, enggak, manusia enggak hidup dari roti saja. Ya oke, gagal satu nih. Kemudian Yesus dibawa nih sama si iblis ke atas atau ke atap atau ke balkon bait Allah. Jatuhkan dirimu. Bukankah ada firman bahwa nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menatang kamu sehingga kamu tidak jatuh. Yesus juga pakai firman lagi. Yang ketiga dikatakan, sembah aku, dilihatin semua kekayaan dunia, sembah aku kata iblis. Yesus juga pakai firman, sembah hanya kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu, ketika doa dan puasa itu kita lakukan, kita bisa menangkal semua godaan iblis. Kita bisa menangkal semua godaan setan kalau kita berdoa dan berpuasa dengan benar. Kalau fokus kita ketika doa dan puasa itu kepada Tuhan. Karena ketika kita menjaga hati, itu iblis itu akan berusaha menerkam kita kembali, menarik kita kembali ke kehidupan yang lama. Karena itu berdoa dan berpuasa itu perlu dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menangkal semua godaan-godaan iblis, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau menerima janji Tuhan, secepatnya, ya siapkan diri kita Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Bertobat. Yang kedua adalah? Yang ketiga? Ya, bisa ditampilkan? Nah, itu semua. Ya, intinya di situ, menyiapkan diri untuk menerima janji Tuhan, itu adalah melalui bertobat, menjaga hati kita, berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, ini menyiapkan diri bukan hanya untuk menerima janji Tuhan. Ketiga hal ini ketika kita lakukan, kita menyiapkan diri kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Dan kalau kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita bisa memancarkannya kembali. Coba dibayangkan Bapak Ibu, kita menjadi sumber berkat bagi orang lain. Sumber berkat ini bukan hanya kekayaan. Jangan salah, berkat itu tidak bicara melulu tentang kekayaan. Berkat itu juga bisa berkat rohani. Ya, berkat rohani. Melalui perkataan, melalui tingkah laku kita, melalui pikiran kita, tindakan kita, kesaksian kita. Kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan sedang menunggu kita menyiapkan diri. Ketika kita sudah siap, berkat Tuhan gak akan ada habis-habisnya. Ya, bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita untuk siap. Apa itu? Keluarga kah, ekonomi kah, pekerjaan kah, jodoh, pasangan hidup, ya, masa depan. Kita mau siapkan mulai saat ini. Sebab ketika tiba saatnya, tepat pada waktunya, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu indah kalau kita siap. Kalau kita siap. Makanya Tuhan masih menunggu nih, kita siap atau enggak. Firman Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Singer kita akan menyanyikan sebuah pujian.
Kami punya Tuhan yang setia. Kasih Tuhan. Kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau rindu memberkati kami Tuhan. Engkau ingin membuat kami lebih baik lagi ya Bapa. Dan bila kami mau pakai firman-Mu Tuhan. Sebagai landasan hidup kami. Mau bertobat setiap waktu Tuhan. Amin. Kami mau menjagai hati kami dari kekotoran dunia ini. Haleluya. Terima kasih dan kami mau berdoa dan berpuasa. Fokus kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tidak tahu kapan waktu yang indah itu hadir dalam kehidupan kami. Tapi yang kami mau dan kami tahu kami ingin selalu lekat kepadamu Tuhan. Selalu dekat kepadamu ya Bapa. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan hati kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Allah Bapa di sorga. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera sukacita. Roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkelimpahan. Hidup berkemenangan. Hiduplah jadi berkat. Semakin jadi berkat. Semakin jadi garam dan terang dunia. Berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Mari kita potret dulu dengan tamu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Segenap hati Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Haleluya. Nyanyikan pujian dengan semangat. Nyatakan Tuhan kita terbesar dan mulia. Amin. Segenap hati aku memuji,